Qala al-allamatu Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, setelah beliau menjelaskan siapakah yang diajak berdialog dan siapakah yang terkena hukum perintah dan larangan. Nah, ini jika Allah memerintahkan dan melarang, atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu dan melarang, itu siapa saja yang terkena perintah dan larangan. Yang terkena perintah dan larangan adalah mukallaf. Mukallaf itu ciri-cirinya ada berapa, ikhwan? Ada dua. Pertama, dia baligh. Yang kedua, aqil. Dia baligh, maka yang tidak termasuk adalah yang belum baligh, saghir. Maka tidak terkena hukum perintah dan larangan selama seorang belum mencapai usia baligh. Hanya saja mereka yang sudah mumayyiz, ya, maka mereka yang mumayyiz diperintahkan, ya, dan dianjurkan bagi walinya untuk menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Na'am, tamrin ala ta'ah, untuk melatih mereka taat, terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah aqil. Wa kharaja biqaulina al-aqil, keluar dari pernyataan kami al-aqil, yang telah berakal. Maka yang tidak termasuk adalah yang tidak berakal. Ya. Naam. Itu banyak yang pakai baju partai. Siapa yang pakai baju partai dibalik, jangan dinampakkan. Nanti dikira antum pendukung pondok di sini, pendukung, ada pendukung Golkar, ada pendukung PAN. Siapa yang punya baju? Antum apa? Pendukung apa? Ya, kalau dipakai dibalik atau ditambal, kelihatan lambangnya, kelihatan ininya. Antum termasuk menyiarkan, antum keluar pakai itu, ya berarti antum termasuk yang mengkampanyekan. Nah, wa kharaja biqaulina al-aqil, maka yang keluar adalah yang tidak berakal, yaitu al-majnun, orang yang gila. Fala yukallafu bil amri wan nahi, maka si majnun tidaklah diberikan beban perintah dan larangan. Ya. Naam. Tidak ada beban mereka. Rufi al-qalam, diangkat pena itu. Walakinnahu yumna'u, akan tetapi dilarang mimma yakunu fihi ta'addin, akan tetapi harus dilarang dari apa-apa yang akan terjadi padanya pelampauan batas, ta'addi, melampaui batas, ala ghairihi, kepada yang lainnya, au ifsadin, atau sampai merusak. Ya. Nah, itu harus dicegah. Bukan berarti mentang-mentang gila ya dibiarkan. Dia lempar rumah orang, pecah kaca mobil orang. Ya terserah, gila kok.
nggak usah dipedulikan. Enggak. Walinya harus mencegah dia. Nah, ya. Walau fa'alal ma'mura bihi lam yasihha minhul fi'lu. Nah. Kalau ternyata dia mengerjakan apa yang diperintahkan, orang gila, dia sholat misalnya. Atau orang gila puasa. Subuhnya makan sahur, datang buka puasa, maka dia pun berbuka puasa. Ya walaupun dia demikian, lam yasih. Tidak sahih, namanya dia sinting, nggak bisa berniat, iya kan? Naam, li adami qasdil imtithal minhu, karena tidak ada maksud melaksanakan perintah Allah. Ya mungkin karena dia lihat keluarganya makan di waktu subuh, makannya di malam hari, maka dia ikut saja. Nah, maka tidak sahih. Ya. Tapi kalau merusak punya orang ya harus walinya menggantikan. Karena ini hukumnya bukan hubungannya dengan masalah ahkam taklifiyah, tapi di wad'iyah. Naam. Wala yaridu ala hadha ijabuz zakati wal huququl maliyah. Dan tidaklah termasuk atas hal ini diwajibkannya zakat oleh mereka. Orang yang gila. Ya, wajib zakat fitrah misalnya. Tetap diwajibkan. Sebab pembayaran zakat tersebut dan hak-hak harta itu tidak ada persyaratan balik. Nah, walaupun di saat datangnya waktu wajibnya zakat lalu ada seorang anak yang baru lahir, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Naam, maka tidak termasuk dalam hal ini diwajibkannya zakat dan hak-hak harta. Fi mali shaghiri wal majnun. Pada harta milik anak kecil dan orang gila. Tidak berakal. Lianna ijabah hadhihi disebabkan karena diwajibkannya perkara ini, ya, zakat dan harta, pembayaran zakat harta tersebut marbutun bi asbabin muayyanah, itu terikat dengan sebab-sebab yang telah tertentu, yaitu permasalahannya masalah bulughun nisab, sampai nisabnya. Mata wujidat sabatal hukmu, kapan didapati sebab itu maka telah tetaplah hukum. Ya. Baik ya ikhwan. Jadi tidak dilihat bagi siapa yang memiliki harta itu, tapi dilihat dari harta itu wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab wa hala alaihil haul. Nah, dan telah genap setahun, maka dalam hal ini tetap diwajibkan dari harta itu untuk dikeluarkan. Fahiya manzurun fiha ila sabab la ilal fa'il, karena dalam permasalahan zakat yang ditinjau adalah sebabnya bukan pelakunya. Nah, tinjau sebabnya bukan pelakunya. Jadi kalau dia anak kecil memecahkan harta milik orang, ya wajib bagi walinya menggantikan. Nah, apa yang dipecahkan oleh anaknya tersebut, atau ada orang gila merusak, maka wajib bagi walinya untuk menggantikannya. Nah, sebab itu hubungannya dengan ahkam wad'iyah, ya, bukan ahkam taklifiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dari sini kita sudah mengetahui syarat seseorang mendapatkan kewajiban hak untuk ditujukan kepada mereka perintah dan larangan. Syaratnya 2. Ya, atau syaratnya 1, yaitu mukallaf. Mukallaf itu siapa? Baligh dan akil, itu 2 syaratnya. Ya,
siapa saja dari mereka yang termasuk ke dalam dua persyaratan ini, yaitu dia sudah balik dan dia berakal, maka dialah yang disebut sebagai mukallaf, yang diberikan beban amalan, beban ibadah. Nah, termasuk diantaranya, apakah mereka dari kalangan muslimin atau orang-orang kafir? Nah, orang kafir pun mereka termasuk, mereka mukallaf. Kalau mereka sudah balik, sudah berakal, maka kepada mereka pun ditujukan padanya perintah dan larangan. Wa taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffar. Dan beban yang ditujukan berupa perintah dan larangan ini mencakup kaum muslimin dan mencakup pula orang-orang kafir. Nah, ini masalah sendiri pula di dalam usul fikih, yang masih saja al-usuliyun berselisih, yaitu permasalahan al-kuffar, halil kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Apakah orang-orang kafir mereka ditujukan pula untuk mengerjakan cabang-cabang furu dalam syariat ini? Kalau usul jelas, mereka diajak untuk bertauhid, diajak untuk beriman. Tapi apakah perintah-perintah seperti sholat, seperti sedekah juga ditujukan pada orang kafir? Ataukah hanya kepada kaum muslimin saja? Khilaf. Terjadi di kalangan para ulama. Sebagian pun ada yang mengatakan khilaf ini tidak ada faedahnya dalam hukum dunia. Walhasil dalam permasalahan ini yang rajih adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa orang-orang kafir mereka juga ditujukan pada mereka syariat, usulnya dan furuknya. Usulnya dan furuknya. Lakinnal kafir, akan tetapi untuk orang kafir, la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi. Tidaklah sahih darinya perbuatan di saat dia melakukan apa yang diperintahkan, hala kufri, selama dia masih dalam keadaan kafir. Jadi kalau dia bersedekah tidak bermanfaat sedekahnya selama dia kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Dan tidaklah yang mencegah mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah, sedekah-sedekah mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulih wa birasulih. Melainkan disebabkan karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mereka bersedekah, berapa banyak pun yang mereka sedekahkan, sedekah mereka tidak akan diterima. Dengan kekufuran terhapuslah seluruh amalan. Tapi kapan bermanfaat itu, ikhwan? Sedekah mereka kapan bermanfaat? Ketika mereka masuk Islam, maka kebaikan yang terdahulu yang dia lakukan ketika dia masih dalam keadaan kafir bermanfaat. Wala yu'maru biqada'ihi idza aslam. Akan tetapi di saat dia masuk Islam tidak diperintahkan untuk mengganti yang dahulu, mengqadha apa yang dia tinggalkan. Jadi puasa-puasa yang dahulu tidak diperintahkan untuk dia kerjakan. Atau kalau orang baru masuk Islam, umur berapa? 40
tahun. Berarti kamu balik berapa? 15 tahun. Berarti kamu tidak berpuasa selama 25 tahun. Kamu harus berpuasa selama 25 bulan. Wah, kalau begitu saya kembali lagi. Nah, ini berat betul. Ya nggak mesti seperti itu. Atau sholat misalnya, wah lebih parah lagi. Nah, ya, sedangkan agama ini adalah agama yang mudah. Orang yang haid, orang yang haid saja diberikan keringanan. Ya. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha ketika dia masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti, yakni jika mereka tidak lagi melakukan kekafirannya. Jika mereka berhenti dari kekafiran dan mereka masuk Islam, yughfaru lahum ma qad salaf, maka diampuni apa yang telah lalu. Yang lalu dia tidak sholat, yang lalu dia tidak puasa, sudah diampuni semua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, dan sabda Rasulullah kepada Amr ibn al-As, ama alimta ya Amru, apakah kamu tidak mengetahui wahai Amr, annal Islam yahdimu ma kana qabla, bahwa Islam itu menghancurkan, merobohkan apa-apa yang sebelumnya. Ya. Jadi apa yang lalu kamu melakukan perbuatan maksiat, semuanya terampuni dengan Islam. Rahmatan lil alamin. Nah, Islam ini agama yang rahmat. Wa innama yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'alal kufri. Tapi ketika dia mati di atas kekafiran, ya, maka dia disiksa karena meninggalkan apa yang diperintahkan tersebut. Furuknya dan usulnya. Ya. Furuknya dan usulnya. Bisa difahami ya, kawan? Jadi mereka yang berpendapat bahwa orang-orang kafir itu tidak dikhitab dengan furuk syariat, tapi hanya dengan usul, iman billah, iman bi Rasulillah, yang usul-usul, prinsip-prinsip. Adapun masalah furuk ibadah, itu orang kafir tidak ditujukan kepada mereka. Jumhur dari kalangan para ulama mengatakan tidak. Mereka tetap dikenakan dan ditujukan pada mereka perintah-perintah Allah yang usul dan furuknya. Ya, apa faedahnya perbedaan ini? Faedahnya di akhirat. Ya, kalau mereka berpendapat bahwa mereka ditujukan pada mereka perintah dan larangan usul dan furu', maka ketika mereka meninggalkan usul, ya, dan juga meninggalkan furu', semakin bertambah siksaan keras. Paham ya, kawan? Ya. Maka sebagaimana mereka disiksa karena menyembah kepada selain Allah, karena mereka kafir kepada Allah, maka mereka juga disiksa karena mereka tidak sedekah, tidak puasa, tidak sholat, tidak haji, tidak seterusnya. Paham ya, kawan? Sehingga siksaan itu semakin bertambah. Paham tuh? Hah? Cuman antum gini-gini tak paham tak? Paham? Ya Abdul Malik faham? Abdul Malik faham? Abdul Malik faham? Hah?
Naam. Mahmud, faham? Insyaallah tahqiqan atau ta'liqan. Insyaallah ini di zaman sekarang kalimat yang penuh makna. Perlu tafsil. Naam. Ya. Maka di saat dia meninggalkan usul dan furu', ya, idza mata 'alal kufur, maka dia disiksa kalau dia mati di atas kekafiran. Liqaulihi ta'ala an jawabil mujrimin, berdasarkan dalil ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab orang-orang berbuat dosa, idza su'ilu. Ketika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, jawab mereka, lam naku minal musallin, karena kami bukan orang-orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan karena kami tidak memberi makan pada orang miskin. Ini furu' apa usul? Furu'. Nah, disiksa karena itu juga. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berbuat batil bersama dengan orang-orang berbuat batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari akhirat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang pada kami al-yaqin. Ma makna al-yaqin? Al-maut. Ya. Jadi walhasil ya ikhwan, dalam permasalahan ini bahwa al-mukallaf mencakup kafir dan muslim. Ya. Seorang kafir, mereka tetap ditujukan pada mereka perintah dan larangan, baik dalam permasalahan usul maupun dalam perkara furu'. Akan tetapi selama dia kafir, amalan furu'nya tidaklah diterima, tidak sah. Nah, ketika dia masuk Islam pun tidak perlu dia mengqadha apa yang dia tidak amalkan dari amalan-amalan furu' di saat dia kafir. Tapi di saat dia mati dalam keadaan kafir, maka dia disiksa karena meninggalkan usul dan meninggalkan furu'. Hadza huwa al-khulasah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.